Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli nikmatillah. Bagaimana kabar anak-anakku, siswa-siswi SMA dan SMK seluruh tanah air? Semoga Allah selalu melindungi kita bersama. Mari kita panjatkan doa sejenak agar virus corona segera berakhir di muka bumi. Pada kesempatan hari ini, bersama Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan bersama saya, Ibu Rukayah MPDI dari SMK Negeri 1 Magetan, akan menyampaikan materi tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Toleransi sangat penting ketika kita hidup di masyarakat, baik toleransi dalam ucapan maupun toleransi dalam tingkah laku. Toleransi adalah awal menerima perbedaan, karena perbedaan itu bukan hal yang salah. Justru perbedaan itu dimengerti dan dihargai. Untuk menjadikan perbedaan itu berlomba dalam kebaikan. Anak-anakku, pada hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis dan menyajikan keterkaitan antara sikap toleransi sesuai Quran Surat Yunus, Surat ke-10, ayat 40 sampai dengan 41, serta hadis yang terkait, meyakini dan mampu mengamalkan perilaku-perilaku toleran dalam kehidupan sehari-hari, melalui metode discovery learning, demonstrasi, video komen, dan kuis interaktif dengan baik. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. Anak-anak, sekarang kita akan mengidentifikasi hukum bacaan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Yang pertama adalah wa minhum man, mim sukun bertemu dengan mim, hukum bacaannya adalah idgham mimi, cara membacanya ditahan 2 harokat. Wa minhum man, coba Anda praktekkan bersama dengan Ibu. Wa minhum man. Yang kedua adalah may yu'minu, nun sukun bertemu dengan ya. Hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Cara membacanya ditahan 2 harokat atau 2 ketukan. May yu'minu. Yang ketiga adalah man la yu'minu, nun sukun bertemu dengan lam. Hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Cara membacanya tanpa mendengung. Kita praktekkan bersama-sama. Man la yu'minu. Yang keempat adalah fakulli. Hukum bacaannya adalah idgham mutama fi'lain.
cara membacanya didengarkan 2 harokat. Fakulli. Yang terakhir adalah mimma ta'malun. Fathah, di depannya ada alif. Hukum bacaannya adalah mad asli atau mad tabi'i. Cara membacanya 1 alif atau 2 harokat. Mimma ta'malun. Baik, anak-anak, setelah kita mempelajari sebagian dari Quran Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41, kita akan mengupas dan menganalisis apa itu idgham mimi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, idgham mutamathilan, dan apa itu mad tabi'i. Idgham secara bahasa adalah al-idkhalu, yang artinya memasukkan, sedangkan menurut istilah adalah ibaratun an khaltil harfaini wa idkhali ahadihima fil ukhar, yang artinya sebuah pelafalan dari penggabungan 2 huruf dan memasukkan salah satunya ke huruf lainnya. Macam-macam idgham, diantaranya idgham mimi, yaitu apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf mim yang hidup atau berharokat. Cara membaca bacaan idgham mimi adalah melafalkan mim tersebut secara lengkap atau seperti mentasdidnya. Contohnya, lahum mathala wahum mustakbirun. Kita praktekkan bersama-sama. Lahum mathala wahum mustakbirun. Yang kedua adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, atau waw. Maka cara membacanya dengan mendengung 2 harokat atau 2 ketukan. Contohnya, fi amadim mumaddadah. Kita ulangi cara membacanya. Fi amadim mumaddadah. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro, maka dibaca dengan tanpa mendengung. Contoh, man lam. Kita ulangi, man lam. Selanjutnya, idgham mutamathilan. Idgham mutamathilan artinya huruf yang sama. Ayyatafiqqal harfani makhrajan wa sifatan. Yang artinya jika ada 2 huruf yang sesuai sifat dan makhrajnya, maka hukum bacaannya adalah idgham mutamathilan. Contohnya, fadrib bihi kanat ta'malu. Ingat bahwa tidak semua huruf-huruf hijaiyah mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang sama di lain kalimat disebut idgham mutamathilan. Ada 2 hal yang tidak termasuk, yaitu amanu wa amilu mad tabi'i dan waqaf saktah ma aghna anni maliyah. Yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i adalah apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah
bertemu dengan alif. Huruf hijaiyah yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, dan huruf hijaiyah yang berharokat dhammah bertemu dengan wawu sukun. Cara membacanya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya mufsidin. Kita ulangi bagaimana cara membacanya. Mufsidin. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mempelajari beberapa hukum tajwid yang terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Setelah kita mempelajari sedikit tentang hukum tajwid, Ibu harapkan Anda mempraktekkan ketika membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid. Dan ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan memberi 1 huruf 10 kebaikan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu membaca Al-Quran serta mengamalkannya. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Anak-anakku, kita akan mempelajari arti perkata Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Wa minhum artinya adalah dan di antara mereka may yu'minu, ada orang yang beriman bihi kepada Al-Quran, man la yu'minu yang artinya ada orang yang tidak beriman. Wa rabbuka dan Tuhanmu a'lamu lebih mengetahui bil mufsidin orang yang berbuat kerusakan, wa in kadzabuka yang artinya dan jika mereka mendustakanmu, fakul maka katakanlah li amali bagiku pekerjaanku, walakum amalukum dan bagimu pekerjaanmu, antum bari'una yang artinya kamu tidak bertanggung jawab, mimma a'malu dari apa yang aku kerjakan,
wa ana bariun, dan aku tidak bertanggung jawab, mimma ta'malun, dari apa yang kamu kerjakan. Ibu akan menayangkan sebuah video, mohon dicermati dan dianalisis. Mari saksikan video berikut ini. Volume mic-nya dikecilkan ya, karena tetangga kita sedang melaksanakan ibadah nyepi. Iya, Bang. Setelah Anda menyaksikan tayangan tersebut, siapkan 1 lembar kertas. Kemudian, anak-anak menganalisis dan memberikan komentar tentang video tersebut dikaitkan dengan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari kandungan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Yang pertama, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 golongan. Ada umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikannya, dan ada pula golongan orang yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Ayat tersebut juga menjelaskan perlunya menghargai perbedaan dan toleransi. Cara menghargai perbedaan dan toleransi antara lain tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi." Rawahu At-Tirmidzi. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yuk kita simak kisah berikut. Al-Kisah Ali bin Abi Thalib hendak pergi ke masjid dengan
buru-buru karena takut tertinggal sholat subuh berjamaah. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang kakek yang sedang berjalan pelan di depannya. Sang kakek berjalan sangat lambat di sebuah gang yang sempit. Demi memuliakan dan menghormati kakek tua itu, Ali bin Abi Thalib tidak mau mendahuluinya, meskipun terdengar di masjid sudah iqamah. Ketika sampai di dekat pintu masjid, si kakek tua itu justru berjalan terus saja. Ternyata kakek tua itu beragama Nasrani. Ali buru-buru masuk ke masjid. Ajaibnya, ia mendapati Rasulullah SAW dan para jamaahnya masih melakukan rukuk. Ali pun ikut rukuk sampai selesai, sehingga Ali bin Abi Thalib ikut berjamaah dengan sempurna. Sehabis sholat, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa tadi rukuknya lama sekali, padahal Anda belum pernah melakukan hal itu sebelumnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Tadi Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku dan menahannya lama. Ketika ia melepaskan sayapnya, barulah saya bangun dari rukuk." Para sahabat bertanya, "Mengapa Jibril melakukan itu?" "Aku tidak menanyakan kepada Jibril," jelas Rasulullah. Lalu Jibril datang dan menjelaskan, "Hai Muhammad, tadi Ali tergesa-gesa ingin melaksanakan sholat berjamaah. Akan tetapi di tengah perjalanan ada seorang kakek dan ia tidak mau mendahulunya karena sangat menghormati orang lain meskipun ia Nasrani." Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Di dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah mengingatkan kepada kita untuk saling menghormati sesama.
Allah berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh, yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Anak-anak, evaluasi atau tugas yang Ibu berikan nanti bisa dikumpulkan dengan Bapak Ibu guru masing-masing. Yang pertama adalah bisa mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 beserta artinya. Yang kedua, anak-anak mengidentifikasikan tajwid yang belum kita bahas pada pembelajaran hari ini. Dan yang ketiga adalah memberikan komentar terhadap video yang Ibu tayangkan tadi, dan komentarnya dikumpulkan kepada guru masing-masing. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine, atau segera cari bantuan medis. Aku yang Ibu banggakan, dengan toleransi hidup kita akan terasa damai. Jaga persatuan Ibu Pertiwi, jangan berpecah belah. Tetap semangat belajar, tetap tinggal di rumah, bantu orang tua, tetap jaga kesehatan, tetap jaga sholat 5 waktu, dan ditambah dengan sholat sunnah.
NKRI harga mati, NKRI selalu dikelebu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.